Hari ini kita akan membahas tentang pohon keputusan atau decision tree. Ada yang pernah dengar sebelumnya? Oh ya, di kelas belum ada ya. Tapi maksud saya di silabus yang pertemuan pertama itu kan udah ada materi-materinya ya. Ada yang pernah dengar sebelumnya decision tree? Belum. Nah, Pernah dengar Ibu. ini salah satu tools untuk pengambilan keputusan juga ya. Jadi banyak sekali tools-toolsnya. Nah, kenapa kita belajar keputusan ini ya? Apa sih harus banyak toolsnya dalam mengambil keputusan? Ya, karena seperti ini. Ya, jadi dalam kehidupan kita itu pasti akan selalu dihadapkan dengan beberapa keputusan. Betul tidak? Ada yang selama hidupnya belum pernah mengambil keputusan? Pasti-pasti aja gitu hidupnya. Ada nggak? Nggak ada, Bu. Oke, nggak ada ya. Makanya kita di sini mengambil keputusan karena harus memilih satu di antaranya banyak pilihan atau alternatifnya. Nah, kalau teman-teman mempelajari pengambilan keputusan seperti ini, biasanya ini materi dipelajari setelah kita mempelajari materi statistika, kemudian matematika ekonomi, atau metode kuantitatif untuk bisnis. Ya, jadi harusnya sih pernah belajar simplex. Udah pernah belum simplex? Masih ingat nggak? Ada nggak? Atau linear programming? Jadi dulu waktu saya kuliah di TIN itu, sebelum belajar ini tuh kita belajar dulu simplex, linear programming, kemudian eh, model-model apa aja yang ada di situ, model-model yang kita pakai ketika perusahaan ingin mencoba metode yang bersifat certainty. Di sini ya ada beberapa model. Kemudian saya tidak akan membahas yang tadi ya, tapi sekarang akan dibahas terkait under risk dan under uncertainty dan juga certainty. Kalau certainty sih sudah pernah harusnya ya di statistika. Nah, sekarang kita belajarnya di eh, materi yang model pengambilan keputusan under resiko dengan under uncertainty ya. Nah, di sini tipe pengambilan keputusan ada tiga ya. Ada under certainty. Di sini keywordnya itu adalah ada konsekuensi ya. Jadi pengambil keputusan tahu bahwa akan ada konsekuensi dari setiap alternatif atau keputusan. Nah, kemudian kalau under risk ini, oh ini tadi salah ya, saya nulisnya ya. Saya ini under risk. Under risk ini dia pengambil keputusan, keywordnya tahu probabilitasnya. Ya, keywordnya ini ada probabilitasnya pasti. Kemudian kalau uncertainty, under uncertainty, jadi si pengambil keputusan itu tidak tahu probabilitasnya dari outcome yang beragam. Ya, jadi kalau misalkan nih saya kasih contoh, kalau under uncertainty ini aktivitas yang sifatnya rutin, ya. Misalnya hari
hari Senin ini biasanya kita belajar teori pengambilan keputusan. Nah, minggu depan di jam yang sama pasti akan belajar itu lagi. Ya, meskipun toh nanti pada akhirnya kita belajarnya entah itu daring atau luring ya. Tapi kan kita pasti akan belajar materi ini gitu. Bukan materi, mata kuliah ini. Ya. Jadi dia sifatnya rutin. Ya. Kalau underis, ya contohnya ini adalah misalkan orang-orang yang sedang bermain saham. Ya, di saham itu kan pasti ada resikonya ya. Pernah dengar istilah high risk, high return? Nah, ketika kita bicara resiko, itu kan biasanya kita menanyakan berapa persen sih kemungkinan resikonya. Misalkan 70%, berarti resiko yang bisa kita tanggulangi itu sebesar 70%. Ya. Nah, kalau under uncertainty, ini kita tidak tahu berapa probabilitasnya. Ya, sering kan kita ditanya sama orang, misalkan hari ini hujan atau enggak ya? Nah, kita kan nggak tahu. Ya, soalnya dari kemarin kadang hujan, kadang enggak. Jadi peluangnya tidak bisa kita tebak. Ya. Contoh lagi yang lebih ekstrim misalkan. Misalkan kita menanyakan ke orang jomblo, ya, kapan nikah? Itu kan probabilitasnya nggak tahu ya. Kita nggak bisa memastikan apakah dia udah punya calon atau belum. Nah, kira-kira seperti itulah contohnya ya. Yang bisa membedakan antara under certainty, under risk, dan juga under uncertainty. Nah, ini langkah dalam mengambil, dalam kita pertama ini akan membuat tabel keputusan dulu ya sebelum kita ke decision tree. Jadi ini langkah-langkahnya. Ini adalah patokan umumnya ya. Tapi kalau teman-teman menemukan cara yang lebih cepat, lebih baik ya, tidak masalah. Tapi secara umum ini ada 6 tahapan. Yang pertama itu adalah kita harus tahu dulu permasalahannya. Ya, kita harus jelas permasalahannya. Kan kalau kita mau menganalisis sesuatu kan kita harus tahu dulu ya masalahnya ya. Jangan sampai kita sudah punya metode A, B, C, D, E, F, G, tapi ternyata masalahnya tidak bisa dipecahkan. Nah, jadi permasalahan itu harus jelas terlebih dahulu. Kemudian di sini ada list daftar alternatif yang memungkinkan, ya, yang mungkin. Jadi alternatif itu sesuatu yang bisa kita putuskan, ya. Misalnya teman-teman habis kuliah ini mau makan atau tidak, itu bisa kita kontrol ya. Itu namanya alternatif. Nah, berbeda dengan yang poin 3, identifikasi outcome yang memungkinkan atau state of nature. Nah, kalau yang ketiga ini artinya teman-teman di sini harus mampu mengidentifikasi hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Contohnya, misalkan alternatifnya tadi kan makan atau tidak. Ya, setelah kuliah ini saya mau makan atau tidak. Nah, kalau kalau kenyang atau tidak kenyang, itu kan sesuatu yang tidak bisa kontrol ya. Makanya kondisi yang misalkan kenyang atau tidak kenyang itu adalah outcome yang memungkinkan. Jadi nanti di tengah pelajaran ini ada istilah juga state of nature ya. Itu akan merefer ke poin nomor 3 ini. Kemudian poin yang keempat adalah daftarkan payoff atau profit dari masing-masing alternatif dan outcome. Jadi payoff itu artinya sesuatu yang dihasilkan atau sesuatu yang didapat, bisa itu bersifat positif, bisa juga bersifat negatif. Ya. Bisa menguntungkan,
bisa juga merugikan. Ya, contoh kalau saya pergi ke kampus, ya, itu payoff-nya itu saya bisa paham materi decision tree karena dijelaskan oleh dosen, misalkan. Atau kalau saya mengerjakan tugas, ya, maka payoff-nya saya akan mendapat nilai A, misalkan. Jadi, payoff itu sesuatu yang akan kita dapatkan. Kemudian selanjutnya adalah pilih salah satu teori model matematika dalam keputusan. Jadi model matematika itu kan banyak banget ya. Ya, karena kita sedang membahas tabel tabel keputusan, maka nanti model yang dipakainya itu adalah model tabel keputusan. Kemudian yang terakhir yaitu aplikasikan model dan buat keputusan. Kalau kita mau mengambil keputusan, ya, maka harus di step. Kadang sering orang-orang itu lupa ya. Setelah kita analisis A, B, C, D, E, F, G, gitu kan. Ngitung-ngitung aja, tapi dia lupa menuliskan kesimpulan. Ya, padahal itu tuh jawaban dari pertanyaan yang paling penting. Ya. Jadi ingat ya, sebetulnya yang jadi poin utamanya itu yaitu permasalahannya harus jelas dan juga kesimpulannya juga harus diungkapkan. Ya. Oke, sampai sini jelas. Kalau saya tiba-tiba menghilang, tolong di ini ya, di chat ya, di red note ya, komtinya. Nanti tolong infokan kalau saya tiba-tiba nge-lag atau nge-freeze ya. Halo, Baik, Ibu. so far so good ya. Sejauh ini nggak ada putus-putus. Enggak ada, Ibu. Lanjut. Nah, ini saya kasih contoh ya untuk kasus Kang Asep nih. Saya kasih contoh Kang Asep biar kalian ingat terus ya. Biasanya dosen yang eh, apa? Biasanya yang favorit yang dekat sama mahasiswa itu Kang Asep ya. Jadi saya kasih contoh kasusnya Kang Asep. Jadi di sini ceritanya si Kang Asep ini adalah orang kaya. Amin. Dia punya gudang ya di belakang rumahnya ceritanya tuh. Tapi dia bingung gudangnya ini mau diapain. Nah, apakah mau dibuat produksi atau dia mau masarin gudangnya, gudang penyimpanannya, atau gimana? Karena kondisinya itu gudangnya ini cukup lumayan luas ya ceritanya. Nah, di sini kan tadi poin pertama itu kita eh, tadi kan permasalahannya kan dia punya gudang tapi eh, apa dia bingung mau memanfaatkannya untuk apa gitu kan. Makanya dia punya alternatif di sini. List alternatifnya. Yang pertama, gudangnya itu bisa dibangun menjadi pabrik yang besar. Kemudian yang kedua, alternatifnya bisa dibangun pabrik yang kecil. Kemudian alternatif yang ketiga itu tidak dibangun apa-apa. Ya, itu kita buat daftar list yang tadi. Kita urutannya sesuai poin-poin yang tadi saya sampaikan ya. Nah, kemudian yang kedua itu kita identifikasi outcome. Sorry, kalau yang di list tadi langkah tabel keputusan tadi yang ketiga berarti ya. Yang pertama kan definisi masalah. Kemudian yang kedua alternatif. Yang ketiga identifikasi outcome. Ya, jadi di sini outcome-nya itu kemungkinannya ya bisa pasarnya bagus, bisa tidak bagus. Artinya pasar bagus itu bisa laku. Ya. Kalau tidak bagus berarti tidak laku. Ya. Kemudian pertanyaannya, apa sih tujuan kita membuat tabel keputusan ini? Sebetulnya ada nggak di benak kalian ngapain sih kita bikin tabel keputusan ini? Gitu.
Nah, sebetulnya ini tuh menawarkan berbagai metode ya, karena setiap orang itu kan beda-beda tingkat kesukaannya. Ada orang yang ketika mengambil keputusan, dia cenderung lebih lihat positif-positifnya saja dan mengabaikan sesuatu yang negatifnya. Ada juga orang yang justru ketika mengambil keputusan, ya, itu yang dia pikirin duluan itu adalah resikonya. Apa resikonya? Ya kan ada ya yang orang-orang seperti itu. Kalian juga pasti merasakan. Nah, sekarang kita fasilitasi dengan teori pengambilan keputusan ini. Gitu maksudnya ya. Nah, kemudian lanjut ya tadi tahap keempat itu kita melist payoff-nya. Jadi list payoff ini masing-masing kombinasi alternatif dan event. Kemudian pilih model, tadi seperti saya sampaikan, model karena kita belajar model tabel keputusan, maka di sininya tabel keputusan atau pohon keputusan. Kemudian aplikasi model dan buat keputusannya. Di sini ambil solusi yang disediakan dan terbaik. Ya. Nah, ini adalah tabel keputusan si Kang Asep ya. Kita baca di sini posisi alternatif itu biasanya ada pada posisi vertikal ya di sebelah kiri ini. Jadi jangan dipindah-pindah ya. Ah, saya mau posisinya di sini ah gitu. Jadi ini sudah eh, given ya. Kalau kita membuat alternatif itu pasti di sebelah kiri ya. Jadi ikuti saja aturan umum yang dipakai. Kemudian di posisi horizontalnya ini ada informasi state of nature atau outcome yang diharapkan. Ya. Nah, di tengah-tengah ini ada angka-angka ya. Ini adalah payoff. Jadi di sini cara bacanya, kalau si Kang Asep membangun pabrik yang besar, ya, kalau si Kang Asep membangun pabrik yang besar, maka Kang Asep akan mendapat untung sebesar 20 juta. Eh, 20 200 ribu juta berarti 2 miliar ya. 200 miliar, sorry. Ya kan ini satuannya juta ya. Ya biar gampang ngomongnya jadi 200 miliar aja ya. Jadi itu. Begitu juga yang lainnya ya. Di sini kalau Kang Asep membangun pabrik yang kecil, maka payoff yang akan dia dapat adalah 100 miliar. Ya. Terus kalau yang ketiga, alternatif ketiga ini, kalau dia tidak membangun apa-apa, ya, dia akan mendapat payoff-nya nol. Ya. Karena dia nggak akan untung dan nggak akan rugi juga. Makanya dia nol. Ya. Kalau misalkan pasarnya tidak layak, berarti kan dia rugi ya. Itu kebalikannya. Di sini kalau eh, posisinya di sini berarti kalau tidak membangun apa-apa, eh kalau dia pasarnya tidak layak, berarti kalau dia membangun pabrik yang besar, dia akan rugi sebesar 180 miliar. Kalau membangun pabrik yang kecil, dia akan rugi 20 miliar. Dan kalau tidak membangun apa-apa, ya nol, karena tidak untung dan tidak rugi juga. Nah, setelah ini kita akan berkenalan dengan tipe-tipe pengambilan keputusan. Jadi ini adalah eh, contoh soal yang akan kita pakai seterusnya, ya. Boleh nanti kalian difoto dulu atau di screenshot biar nanti nyambung ke depannya seperti apa. Karena kita akan membuat contohnya dari sini. Karena ini ada beberapa tipe-tipe pengambilan keputusan ya. Tadi seperti saya sebutkan di awal, jadi akan banyak sekali rumus yang kita pakai hari ini. Oke, sudah?
Bisa dilanjut? Halo, Bisa, Bu. aman ya? Aman, Bu. Nah, sekarang kita masuk ke tipe keputusan yang under risk. Tadi kan saya bilang kalau yang certainty itu saya tidak akan bahas ya, karena sudah pasti jawabannya juga. Kalau ini kan yang tidak pasti ya. Ini keputusan under risk itu ada dua ya. Ada expected monetary value atau EMV, sorry. Ada expected opportunity loss atau EOL. Nah, apa sih bedanya? Nah, tadi seperti saya bilang, kalau seseorang itu ada yang lebih suka sesuatu yang positif-positif aja, yang melihat perkiraan yang menggiurkan, kayak misalkan saya ingin mendirikan usaha, kira-kira saya bakal dapat untung berapa ya? Nah, kebanyakan orang-orang yang berpikir segitu atau orang-orang yang berpikir untungnya berapa dulu nanyanya, itu adalah orang yang berpikir expected monetary value atau EMV. Tapi kebalikannya, ada juga orang yang berpikir bahwa dia harus menekan resiko dengan sebaik-baiknya. Maka dia berpikir adalah expected opportunity loss. Ya, itu perbedaannya. Oke, ini saya pakai tabel yang sama ya dengan yang sebelumnya tadi. Tapi lihat di sini ada perbedaan ya. Apa perbedaannya dari yang tabel sebelumnya? Selain ini ya, ini kan hasilnya ya. Apa perbedaannya? Tadi yang saya suruh fotoin dari yang soal sebelumnya. Ada probabilitas, Bu. Yes, betul. Jadi nyambung ya, seperti yang tadi saya sampaikan, kalau tipe pengambilan keputusan under risk itu cirinya apa? Kita harus tahu probabilitasnya, kemungkinannya. Nah, probabilitas itu kan peluang kemungkinan terjadinya pasar layak dan pasar tidak layak, ya. Nah, ingat ya, yang perlu diingat adalah probabilitas itu nilainya harus 1. Ya. Terus pertanyaannya, dari mana sih nilai probabilitas itu? Dari mana kira-kira? Ada yang bisa tak jawab? Jadi probabilitas ini gampangnya kita bisa, kalau misalkan ada data sebelumnya, misalkan oh ini kira-kira trennya seperti ini, peluangnya seperti ini. Itu bisa kita pakai berdasarkan pengalaman sebelumnya. Tapi bisa juga kita mengambil dari info data pemerintah atau dari perusahaan pesaing. Itu bisa juga ya. Nah, di sini kalau nilai 0,5 ini pada kasus ini kalian tidak harus pikirkan ini dapat dari mana. Ya, ini sudah given soalnya begini. Ya. Jadi bisa saja kalian mencari sendiri. Nanti di soal kalau pasar layaknya ditulis 0,7 ya, maka pasar tidak layaknya berapa? Probabilitasnya. 0,3 ya, Bu. Yes, betul. 0,3 ya. Jadi udah paham ya? Nggak akan kejebak dengan soal jebakan Batman. Biasanya nanti kalau di soal tuh gitu. Nah, ini adalah ciri pengambilan keputusan under risk ya. Karena kita butuh probabilitas. Saya harap dari sini kalian bisa paham ya. Ngerti dong, masa anak-anak SD
nggak bisa ngitung. Ini masalah duit ya nih, hitung duit. Ya, oke, lanjut. Sekarang tolong please lihat kolom yang paling kanan. Ini ada IMV ya. Jadi IMV ini nanti bacanya harus horizontal ya atau ke samping ya. Nah, sekarang teman-teman sudah dapat ya tadi outcome-nya. Kalau kita mau bangun eh, apa? Oh sorry, payoff. Kalau kita mau bangun pabrik yang besar, ini kan segini. Kalau tidak, segini. Nah, cara menghitung MVV ini sebenarnya gampang ya. Seperti biasa, jadi nilai payoff ini dikali dengan probabilitas, kemudian ditambah dengan yang sebelahnya. Kita bacanya segini ya, mendatar ya. Yang tidak layaknya, kemudian dikali dengan probabilitasnya. Jadi 200 miliar ya, 200 ribu juta. Ini dikali 0,5 ditambah minus 180. Oh, ini nolnya kelebihan ya. 106 180 ribu dikali 0,5. Hasilnya 10 ribu. Bener nggak? Coba kalian hitung. Benar? Kadang ada orang yang ngitungnya tuh si ininya tetap plus. Ada nggak yang ngitungnya kayak gitu? Jadi hati-hati ya, karena ini minus. Jadi 200 ribu dikali 0,5. Berarti kan langsung aja ya. Plus minus langsung aja di minus ini kali. Hasilnya 10 ribu ya. Betul ya? Oke, kalau yang kedua juga sama ya caranya. Jadi kalau kita membangun eh si nah, si Kang Asep bangun pabrik yang kecil itu 100 ribu dikali 0,5 ditambah minus 20 ribu dikali 0,5 sama dengan hasilnya 40 ribu. Nah, kalau tidak bangun apa-apa, apapun yang dikali 0 pasti hasilnya 0 kan? Ya udah nggak usah pusing, langsung aja 0. Nah, sekarang kan kita sudah dapat nih outcome-nya ya. Kalau bangun pabrik besar itu kita dapat outcome 10 ribu juta. Kalau bangun pabrik yang kecil, dia mendapat payoff-nya, outcome-nya, sorry, sebesar 40 ribu juta. Dan kalau tidak dapat apa-apa, kalau tidak dapat apa, kalau tidak bangun apa-apa, dia mendapatkan nol. Ya, karena dia tidak melakukan apa-apa, ya tidak ada yang bisa dia dapatkan. Betul nggak? Nah, karena di sini kita mencari IMV, ya. Tadi kan IMV itu apa? Penjelasannya masih ingat nggak? IMV itu adalah orang-orang yang berpikir positif, ya nggak? Nah, karena kita berpikirnya positif, maka dia akan ambil nilai paling tinggi. Ya, jadi di sini artinya ya, Kang Asep ini di sini kesimpulannya akan untung kalau dia bangun pabrik kecil. Ya, dia bisa mendapat 40 juta, 40 ribu juta atau 40 miliar. Ya, jadi kalau kita mengambil keputusan, ya hati-hati. Jangan tergiur dengan angka yang besar. Ya, siapa tahu yang kecil itu lebih menguntungkan daripada yang besar. Buktinya ini.
Ya, jadi kita harus lihat dulu gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, Wanda nih. Oke Bu, kalau misalkan probability kan tadi given ya, jadi Mm, bisa dari data pemerintah atau kompetitor gitu. mm. Nah, kalau misalkan payoff itu datanya dari mana Ibu? Kayak potensi rugi misalkan 180 miliar dan untung kalau 200 miliar misalkan kalau pasarnya layak gitu. Itu datanya dari mana Ibu? Bisa didapetinnya? Dia biasanya ini juga eh apa ya? Dia biasanya dapat dari data itu juga karena ini kan soal ya given. Jadi bisa juga dia dari data sebelumnya juga. Oh, kalau kita bangun pabrik ini kira-kira dapat hasilnya segini. Itu bisa dari data pemerintah juga atau data pesaing atau data yang sebelumnya. Ya, Oke Bu. ada lagi? Ya, Reza. Reza Abdillah. Baik, terima kasih Bu. Izin mengkonfirmasi lagi aja Bu untuk eh, hasil dari IMV-nya itu apakah bentuknya itu tuh skor Bu yang 10.000, 40.000 dan nol itu apakah itu juga satuan yang sama Bu? Berarti juta. Jadi 10.000 juta, 40.000 juta atau bagaimana Bu? Ya, itu angka. Oh ya, baik Bu. Berarti Ya, itu dibaca sama aja dengan 10.000 juta ya Bu ya? ya, Baik, terima kasih Bu. 10 miliar. Bagus pertanyaannya. Reza dan siapa tadi deh? Satu lagi. Lupa saya. Wandani Bu. Wanda. Ya, bisa lanjut. Ini masih awal-awal ya. Belum, nanti di akhir lebih pusing lagi. Oke, sekarang kita masuk ke IOL ya. Metode yang kedua dari pengambilan keputusan under risk. Susah mana sih IMV dan IOL? Kalau saya sih jujur ribetan IOL ya daripada IMV yang tadi. Tapi umumnya sih ujung-ujungnya nanti kita akan menghitung IMV juga di sini. Hanya IOL ini harus ada fase yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Ya. Jadi soalnya sama ya, seperti yang sebelumnya. Ini. Nah, di sini kita cari nilai yang paling tinggi dulu ya dari tiap-tiap kolom. Ini kolom. Ini kolom satu, ini kolom dua ya. Dan itu akan kita jadikan sebagai pengurang ya. Kemudian eh, kalau tadi ya di kolom ini sama ini kan lebih besar yang mana? 200.000 dengan minus 180.000 lebih besar mana? 200.000 kan? 200 Bu. Berarti si pengurangnya dia, sorry, sorry. Kita ke bawah ya bacanya. Iya, jadi si pengurangnya ini untuk yang ke bawah. Ini kan 200.000 dengan 100.000 berarti. Ya, lebih besar 200.000 kan? Jadi dia 200.000 sebagai pengurangnya. 200.000 dikurangi 200.000. Kemudian untuk pabrik yang kecil, 200.000 dikurangi 100.000. Dan kalau tidak bangun apa-apa, dia 200.000 dikurangi 0. Nah, kalau pasar tidak layak, coba kita bandingkan. Minus 180.000 dengan minus 20.000, lebih besar yang mana? Dengan 0, sorry. Ada 3 ya. Ini.
Dibandingkannya sesuai kolom ya. 180.000 minus dikurang dengan minus 20.000 dengan 0 lebih besar yang mana? 0, Bu. 0 ya. Jadi tolong kalau orang nggak konsen pasti milihnya yang 180.000 karena nilai tertinggi ya, nilainya yang besar. Jadi kita jangan terkecoh dengan angka yang besar, tapi kita lihat minusnya di sini ya. Dari angka-angka ini yang paling besar adalah 0. Jadi 0 itu sebagai pengurangnya. Ya. Nah, yang di atas ini adalah hasilnya ya. Hasilnya 200. Sorry. Yang yang putih ini adalah angka awalnya. Ya. Awalnya kan dia 200.000, 100.000 sama 0. Ini juga angka awalnya minus 180.000, minus 20.000 dan 0. Nah, kemudian si angka kuning ini adalah hasil setelah dikurangi. Ya. Jadi jangan bingung ya. Ini sengaja saya bedakan warnanya biar kalian jelas. Jadi angka yang kuning ini hasil pengurangannya, yang putih ini adalah sebelumnya dari soal tadi. Nah, untuk menjawab IOL-nya ini sama seperti yang tadi ya. Nilai akhir ini dikali probabilitas, kemudian ditambah dengan yang SON yang keduanya, terus dikali probabilitasnya lagi. Jadi 0 dikali 0,5 ditambah 180.000 dikali 0,5. Hati-hati ya, ini jadinya plus ya. 0 dikurangi minus 180 kan 180 ya, jadi plus ya. Jadi ini nanti hitungnya butuh ketelitian, jangan terburu-buru kalau menghitung ini, karena ini duit ya, hitung duit ceritanya. Nanti kalau salah ya udah, itu rugi kalian. Terus ini juga sama ya, 100.000 hasil pengurangan tadi dikali dengan probabilitasnya, ditambah dengan yang pasar tidak layaknya 20.000 dikali dengan probabilitasnya. Ya, ini juga sama, yang tidak bangun apa-apa. Oh, ternyata ada angkanya ya di sini ya, kalau yang tidak bangun apa-apa, kalau di IOL. Karena dia ada pengurangan terlebih dahulu sebelumnya tadi. Jadi dia kalau tidak bangun apa-apa, masih dapat outcome-nya 100.000 juta atau 100 juta, lumayan juga ya. Malah dia lebih besar outcome-nya. Nah, kalau di sini mengambil kesimpulannya, ya karena tadi IOL itu apa? Yang lebih mengambil resiko ya. Jadi di sini ngambil yang paling kecil. Ya, karena di sini nanti kesimpulannya adalah si Kang Asep itu mau bangun pabrik kecil aja. Gitu. Karena di sini paling dikit juga ruginya 60 miliar. Ya, jadi karena ini eh, memikirkan kerugiannya dulu, makanya dia pilih paling kecil angkanya. 60 miliar juga lumayan gede ya kalau dalam bentuk uang gitu. Oke, sampai sini udah lumayan bingung atau aman? Bu, mau nanya, Ya, itu 0 memang dikurangin gitu ya, Bu? Dikurangin 0, 0 kurangin gitu ya, enggak? Kan iya, kalau karena yang ya, karena kita mengambil angka yang terbesar dari kolom ini gitu. oh iya iya. Ya, makanya lihat nanti tahapan-tahapannya ya. Di sini saya hati-hati sekali menjelaskannya supaya kalian tidak keliru. Karena banyak jebakan Batman-nya di sini. Jadi di sini cari dulu
nilai yang tertingginya ya berdasarkan kolom ini itu sebagai pengurangnya. Kemudian baru kita kalikan dengan probabilitasnya. Oke, ngerti ya? Ngerti dong, ya. Insya Allah. Sekarang kita masuk ke keputusan selanjutnya yang under uncertainty. Tarik napas dulu. Siap? Ini yang lebih membingungkan nih. Keputusan under uncertainty. Udah mah under uncertainty lagi gitu kan. Jadi kondisi ketidakpastian dicirikan dengan informasi yang tidak sempurna dan tidak ada probabilitas suatu peristiwa. Ya, jadi saya recall lagi kata kuncinya ya. Kalau di sini itu tidak ada probabilitasnya. Jadi probabilitas itu kita abaikan saja. Nah, kriteria pengambilan keputusan dalam ketidakpastian itu ada 5. Sebetulnya ada banyak lagi ya dari sini, tapi saya kasih yang populer aja. Di sini ada maximax, maximin, minimax, replace, dan minimax regret. Waduh, makhluk apa lagi nih? Banyak lagi, banyak banget ya. Nah, karena di sini saya paling senang menyederhanakan sesuatu, jadi untuk penjelasan ini saya akan buat satu slide ya untuk ke-5 kriteria ini biar cepat dan biar ini juga kelihatan juga perbedaannya ya. Jadi tolong perhatikan, mudah-mudahan kalau dibuat satu slide kalian nggak bingung ya dan kelihatan perbedaannya apa. Nah, kita buat dalam satu ini ya perbandingan. Oke, sebelum kita jawab, eh, kita baca dulu cara kerjanya ya. Jadi kalau maksimak itu kita pilih yang terbesar dari yang terbesar ya. Kalau maksimin seperti kemarin ya, kita pilih yang terbesar dari yang terkecil. Jadi dibuat dulu urutan yang kecilnya, terus baru kita pilih yang nilai paling besarnya. Kemudian kalau minimax itu kebalikannya dari maksimin. Pilih yang terkecil dari yang terbesar. Kemudian kalau replace, ini rata-ratakan dulu, lalu pilih yang terbesar. Kemudian kriteria regret, ini kita lakukan tahapan IOL, lalu kita minimaxkan, pilih yang terkecil dari yang terbesar. Oke. Ini masih pakai soal yang sama datanya, ya. Tapi di sini tidak ada probabilitas. Nah, jadi kalau berpikir di sini kita ini kan maksimak ya. Maksimak itu tadi apa? Pilih yang terbesar dari yang terbesar. Ya enggak? Jadi 200.000 dengan minus 180.000 itu besaran yang mana? 200, 100 dengan minus 20.000 100. 100. 0 dengan 0, 0. Oke. Jadi pilih yang terbesar ya. Jadi si Kang Asep ini memilih membangun pabrik yang besar karena untungnya 200 miliar. Ya, itu kalau dia berpikir maksimal. Kemudian kalau kita berpikir maksimin di sini, nah kita pilih yang terbesar. Maksimin tuh gimana tadi? Pilih yang Milih Terbesar yang dari lebih yang kecil terkecil. dari yang terbesar. Terkecil. iya, terkecil terbesar. Kecil. BJ gimana milihnya? Yang paling kecil dulu yang kita pilih ya. 200 dengan minus 180 kan yang paling kecil minus 180. Ya gampangnya sih ambil yang minus-minus dulu ya karena
minus itu paling kecil. Nah, setelah itu kita ambil yang urutan terbesar. Dari sini, mana yang paling besar di antara ketiga ini? 0. Yes. Jadi kalau berpikir maksimin, si Kang Asep ini akan lebih memilih tidak membangun apa-apa. Ya, nyari aman aja. Udahlah, nggak usah bangun apa-apalah gitu kan. Dia nggak akan untung, nggak akan rugi juga gitu. Oke, selanjutnya kalau kita berpikir minimax itu berarti kebalikannya dari maksimin ya. Jadi dia urutkan dulu nilai yang terbesarnya, kemudian kita pilih nilai yang terkecil. Nah, dari ini yang terkecil berapa? Minimax nilainya berapa? 0. Berapa? 0, Bu. Yakin? Yakin nggak? Ini ngambil keputusan aja ragu-ragu nih kalian. Padahal udah dikasih clue-nya. Minimax tuh berarti dari yang terkecil tapi hasilnya apa? Dari yang terbesar gitu ya, Bu? Ya, Mengambil kecil tapi dari yang terbesar. ya. Ambil terkecil. 0, Bu, 0. 0, Bu. Nah, benar, yakin? Kalau iya sih. Kalau Yakin, Bu, yakin. Ya, betul. Jadi, kalau berpikiran minimax ini berarti Kang Asep lebih memilih tidak membangun apa-apa juga. Ya. Nah, selanjutnya replace. Replace itu kita rata-ratain dulu. Ya, rata-ratain dulu, kemudian pilih yang paling besar. 200.000 dengan 180.000 dirata-ratain berapa? Coba kalian hitung dulu. Boleh dicek nanti hasilnya. Saya pengen tahu hasil hasil pembagiannya gimana. Tuh kan, ada yang jawab 190.000. Ini rata-ratain yang bener dong. Berapa rata-ratanya? Saya taruh di sini angkanya. bentar, Bu, masih ngitung. Ini kalau jadi eh, peserta quick-count lama ini ngitung. Itu yang Slow, dihitung slow count jadinya. Apa? tiga-tiganya atau cuman di bawahnya ini aja, Bu? Yang di sini, ya terserah mau ini dulu boleh. Terus ini nanti berapa, ini berapa. Ini pasti nol sih, kan rata-ratanya. Kalau yang atas sendiri itu saya ngitung minus 190. Yakin. Ya, karena kan oh bentar deh, salah. Jangan terkecoh dengan minus ya. Ini lihat dong minusnya. Gimana coba ngitungnya? Rata-rata dari 200.000 dengan minus 180.000 berapa? Pakai Excel aja yang cepet, yang pasti benar. Bentar, Bu, tunggu, Bu. Ya, so, ditungguin. Seratus dua puluh nggak sih, Bu?
120 dari mana? 10.000 Bu. Ini ada muncul baru sekte baru 120.000. 10.000 Bu. Sepakat 10.000 semuanya. Insya Allah sih kalau saya lihat di Excel 10.000 average. Iya, kalau udah pakai Excel mah saya nggak berani nolak ya, nggak berani bantah. Ya betul ya. Di sini berdasarkan Lipless itu kalau bangun pabrik besar maka outcome-nya 100.000 juta, pabrik kecil 40.000 juta, dan nol itu nol. Jadi kita ambil yang paling besar ya. Di sini kalau berdasarkan Lipless ini keputusannya Kang Asep milih bangun pabrik kecil aja ya karena untungnya 40 juta. Nah, sekarang minimum regret ini tadi kan apa? Kita lakukan tahap IOL dulu ya. Lalu kita minimaxkan. Jadi kalau kita lihat di IOL tadi kan kayak gini caranya ya. Jadi kita buat kayak gini dulu kalau untuk menghitung kriteria regret itu. Nah, setelah kita tahu hasilnya, kita pindahkan ke sini, terus kita minimaxkan. Minimax itu apa? Ambil yang terkecil berarti ya, dari yang terbesar. Berarti yang terkecil ya yang kita pilih. Berarti 100.000. Gitu. Jadi keputusannya adalah membangun pabrik yang kecil. Oke, sampai sini ada yang masih bingung? Jadi sebetulnya ini tidak ada yang benar, tidak ada yang salah ya. Tergantung keputusan kalian aja mau pilih yang mana. Kan tiap-tiap orang punya pertimbangannya masing-masing, ya kan? Kita kasih solusi toolsnya, setelah itu ya terserah mau pilih yang mana, yang lebih menguntungkan. Gitu. Ini kalau yang tidak ini ya, tidak pasti under uncertainty. Sampai sini paham nggak? Paham lah ya, masih gampang ini. Ya, selanjutnya kita buat decision tree-nya, ada baru nih. Baru kita buat pohon keputusannya. Jadi, pohon keputusan itu digunakan oleh para pengambil keputusan untuk mendapatkan gambaran visual dari alternatif keputusan yang kemungkinan konsekuensinya. Nah, ini tahapannya. Yang pertama, definisikan dan rincikan dulu masalahnya dengan jelas. Kemudian, gambarkan struktur dari pohon keputusan. Kemudian, tentukan nilai payoff dari setiap kombinasi alternatif kemungkinan. Kemudian, tentukan nilai peluang dari seluruh kemungkinan dan keputusan. Dan terakhir, selesaikan masalah dengan menghitung IMV. Nah, ini kalau yang di decision tree-nya yang dipakai itu IMV ya, perhitungannya. Nah, jadi ini adalah bentuk pohon keputusan. Pernah lihat sebelumnya? Seperti ini ya, seperti pohon. Nanti semakin banyak keputusannya, semakin dia banyak cabangnya. Oke, ini dulu. Di sini, kalau kita lihat di slide ya, itu contoh keputusan. Ini ada beberapa contoh pohon keputusan. Ini ada beberapa kode yang harus diperhatikan, ya. Itu ada D, A, dan O. Apa artinya?
Ada yang tahu DAO itu apa? Taunya yang D, Bu, decision. Kalau A, Kalau A apa ya? setelah D. Alternatif bukan, Bu? Ya, betul. Iya. Alternatif. O, apa? O itu outcome ya. Jadi ada 3 komponen ya di sini. Decision, alternatif, outcome. Nah, jadi A itu kan alternatif ya. Jadi sekilas kita review dulu ya. Jadi kalau manusia itu ya dia mempunyai satu kondisi di mana dia itu bisa mengontrol keputusannya dan kondisi lain di mana dia tidak bisa mengontrol keputusannya. Betul tidak? Jadi apapun yang bisa dia kontrol dalam keputusan itu dinamakan alternatif ya. Dan ada satu kondisi di mana dia tidak bisa mengontrol. Nanti kita lihat di slide berikutnya ya. Nanti ada 2 kemungkinan gitu. Nah, terus kemudian ada outcome. Outcome itu yang diharapkan ya. Jadi setiap kita memilih alternatif, berarti memang dari alternatif itu ada outcome yang kita harapkan ya. Nah, istilah-istilah lain dalam pohon keputusan ya ada beberapa tadi ada istilahnya nih. Jadi ada node itu lambangnya kotak ya. Terus ada yang bilang juga tindakan ya. Kemudian ada yang juga bilang alternatif. Ada yang juga bilang dia course of action. Ya, ini sebetulnya sama aja. Istilah-istilahnya aja yang berbeda. Nah, ini gambaran yang lebih rinci ya dari pohon keputusan. Tadi sudah dijelaskan ya kalau node itu kan tindakan ya. Nah, sesuatu yang tidak dikontrol oleh manusia itu namanya event node. Ini. Kalau node itu alternatif yang bisa kita kontrol, kalau event node itu yang tidak bisa manusia kontrol. Ya. Jadi ingat ya, yang kotak ini node, yang bulat ini event node. Yang kotak ini yang bisa dikontrol, yang ini yang tidak bisa dikontrol. Ya. Jadi ciri khas event node itu biasanya dia ada P-nya, probabilitasnya, ada peluangnya. Jadi di mana kita mempunyai event node, berarti di situ ada informasi mengenai peluang. Ya. Nah, di sini ada istilah lain, dia juga pakai istilah ini ya, state of nature tadi. Ya. Kalau outcome itu istilah lainnya adalah payoff ya. Jadi semoga kita paham ya dengan istilah-istilah ini. Setelah ini kita akan coba untuk memetakan pohon keputusan. Oh, ada lagi pengertiannya ya. Nah, di sini kita coba ulang ya bedanya node dan event node. Tadi kan saya bilang kalau node itu situasi yang dapat dikontrol atau diputuskan oleh pengambil keputusan. Kalau event node sesuatu yang tidak bisa dikontrol atau diputuskan oleh pengambil keputusan. Jadi contohnya gini, kalau mahasiswa tadi ya, itu mau datang ke kampus atau tidak, pilihannya itu node ya. Tapi ketika datang, tapi dia
paham atau tidak materi yang disampaikan dosennya, itu namanya even node. Ya, saya ulangi, kalau mahasiswa itu datang ke kampus, ya terus belajar gitu ya, itu namanya node atau belajar atau tidak ya. Itu kan pilihan mahasiswa mau datang ke kampus, mau belajar atau mau tidak gitu terserah. Itu sesuatu yang bisa kita kendalikan. Tapi kalau dia datang ke kampus, tapi dia paham atau tidak materi yang disampaikan dosennya, itu namanya even known. Yang nggak bisa kita kontrol gitu. Dosen nggak bisa kontrol mahasiswa paham atau tidak. Ya. Jadi kalau mahasiswa itu mau datang ke kampus atau enggak, itu sesuatu yang bisa dia kontrol. Tapi kalau mahasiswa itu paham materinya atau tidak yang disampaikan dosennya, itu sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Ya, itu analoginya dari node dan even node. Oke, langsung saja kita masuk ke soal tadi ya. Kita samakan soalnya biar langsung connect dengan yang sebelumnya ya. Jadi masih ingat informasi yang ada di dalam kotak ini dinamakan apa? Informasi yang di dalam kotak ini dinamakan apa? Ya. Halo? Udah lumayan panas. Ayo, ini apa namanya yang di dalam kotak ini? Informasi ini apa namanya? Biar kita nyambung nih. Ini nggak tahu atau malu jawabnya atau apa? Apa ini? Alternatif bukan, Bu? Udah ya ini ya. Alternatif yang ini. Iya. Ini namanya pay off. Ya, sesuatu yang dia dapat. Oke. Jadi kalau dia bangun pasar besar, bangun pasar besar, bangun apa pabrik yang besar, ketika pasar yang layak, maka yang dia dapat adalah keuntungan 200 juta, 200 ribu juta, sorry, 200 miliar berarti. Ya, dan seterusnya. Ini saya pelan-pelan loh ngejelasinnya ya, biar kalian paham sebenarnya. Nanti kalau terlalu pelan, sampaikan aja ya, saya ngebut. So far, so good or not? Aman. Good, Bu. So good. Oke. Jadi tadi ya, untuk membuat pohon keputusan, pertama kali harus diperhatikan adalah node-nya. Node itu apa? Node itu apa? Bisa dirubah, Bu. Iya, istilah lainnya apa? Ini nih, apa ini tadi? Baru aja tadi saya pindah slide. Jadi, untuk membuat pohon keputusan, yang pertama kali harus diperhatikan adalah nodes atau alternatif. Ya kan? Kita tentukan dulu alternatifnya. Karena informasi yang pertamanya itu adalah alternatif atau tindakan. Di sini ada 3 pilihan, ya. Ada bangun pabrik besar, bangun pabrik kecil, dan tidak bangun apa-apa. Ini saya masih kasih contoh yang sebelumnya loh, biar kalian connect loh. Nggak pusing jadinya. Ya. Sampai sini paham?
Nah, selanjutnya, tahap selanjutnya, kita akan gambarkan event node. Event node itu kan tadi ada dua kondisi ya, di mana dia bisa pasarnya layak, di mana dia pasarnya tidak layak. Ya, dari masing-masing alternatifnya. Ya. Jadi setiap alternatif itu ada dua state of nature ya atau event node. Beda dari tabel yang tadi ya. Jadi ini bentuk decision tree-nya kayak gini. Selanjutnya, informasi apa lagi yang dimasukin? Yang belum. Setelah node, event node, terus apa lagi? Outcome. Peluang. Peluangnya. Belum kita belum sampai outcome. Peluangnya dulu ya. Peluangnya dulu berapa? Tadi masing-masing 0,5, 0,5. Ya kan? Ini juga sama. 0,5, 0,5, 0,5, 0,5. Nah, selanjutnya baru kita ini kan outcome-nya. Payoff-nya di sini. Outcome itu nanti ke hasilnya ya. Ini payoff-nya yang tadi. Kalau kita bikin pasar layak, kita dapat untung 200 juta. 200.000 juta. Kalau tidak layak, minus 180.000 juta. Ya, ini sama sebenarnya kayak bentuk tadi, tabel tadi, cuma ini bentuknya pohon. Ya, tuh, pada prinsipnya sih sama ya. Makanya tadi saya jelasin bentuk tabel dulu biar kalian mudeng. Karena kalau bentuk kayak gini pasti pusing. Langsung kayak gini. Ya kan? Oke. Nah, ini saya tadi balik lagi ke yang tadi ya. Jadi kan sebetulnya tabel keputusan dengan decision tree itu sama aja sebetulnya. Ini bentuknya tabel, yang tadi bentuknya pohon. Biasanya untuk mempermudah, saya buat tabelnya dulu biasanya, terus baru bentuk pohonnya. Nah, tadi EMV-nya, tadi kan kalau untuk tahap terakhir dalam membuat tabel keputusan itu kan kita harus menghitung EMV-nya ya. EMV-nya ini sama kayak tadi juga. Makanya tadi tahap-tahap yang tadi harus diperhatikan ya, step by step-nya. Nah, setelah kita dapat ya, kemudian hasil yang barusan tadi tinggal kita letakkan pada informasi EMV-nya. Jadi di sini informasi-informasi yang tadi itu diletakkan di sini. Tiap ada yang bulat atau event node, itu kita kasih EMV 1, EMV 2, EMV 3. Jadi ingat ya, ketika ada lambang bulat, kalian diminta harus menghitung. Ya, tapi ketika ada lambang kotak, kalian harus memilih alternatif. Apa yang dipilih? Karena kita menggunakan EMV, maka kita pilih tadi apa? Nilai yang tinggi. Ya. Lalu setelah itu apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah bangun pabrik kecil karena menghasilkan payoff tertinggi yaitu 40 miliar. Gitu. Kalau udah paham tadi cara buat tabelnya kan lebih mudah ya memahami ini. Coba kalau kita langsung ke sini, pasti pusing kali. Gitu. Sesimpel itu sih sebetulnya. Cuma ya gitu, harus teliti. Nah, sini ada soal, coba sekalian kerjakan. Ya, kalau
nggak bisa nanti dibuat PR atau mau dibahas di sini juga terserah kalian. Tapi saya pengennya coba dulu ya. Ini soal yang seperti yang tadi, cuma ini agak rumit, tingkat kerumitannya kategori tinggi ya. Tapi nanti kalau kalian bisa ini pasti kalau dihadapkan dengan soal-soal yang lain pasti akan mudah ya. Coba sekarang kalian isi dulu ya, kerjakan dulu semampunya. Nanti kalau sudah boleh dikabarin ya. Ini masih jam 9.20, masih lama waktunya. Sampai jam 10.30 kan ya? Iya nggak? Halo, sampai jam berapa kita kuliah? Iya, Bu, sampai 10.30. Oke, masih lama. So, kalian kerjakan waktunya berapa menit? 15 menit? Minimal tabelnya dulu deh. Sebelum ngitung tabelnya dulu kalian bisa isi. Itu aja dulu. Saya pengen tahu nanti logikanya kayak gimana. Ya, coba ya nanti jam 9.20 sambil istirahat juga, merefreshkan otak. Jam 9:05 ya, kita masuk lagi. Saya stop dulu ini apa namanya? Recordingnya biar nggak kelamaan. Ini saya sengaja belum ngasih PPT-nya, nanti kalian udah tahu jawabannya. Jadi kerjakan dulu aja, nanti setelah selesai kuliah saya kasih PPT-nya. Oke, diulang ya. Jadi contoh kasus ini, Pak Jaja berminat untuk mengasuransikan isi rumahnya terhadap ancaman pencurian. Estimasi total nilai harta yang ada di rumahnya sebesar 40 juta rupiah. Statistika kejahatan di daerah tempat tinggal Pak Jaja menunjukkan peluang terjadinya pencurian hanyalah 0,03 per tahun atau 3% per tahun. Jika terjadi pencurian, ada 3 kemungkinan bahwa harta yang dicuri itu nilainya adalah 10%, 20%, atau 40% dari nilai total harga pemilik rumah. Dengan probabilitas kejadian masing-masing sebesar 0,5, 0,35, dan 0,15. Ini kalau di total 1 ya? Betul ya? Berikut ini penawaran dari 3 perusahaan asuransi yang sedang mempertimbangkan. Perusahaan A itu biaya preminya 300.000 per tahun. Menjamin akan menggantikan seluruh kerugian yang diderita pemilik rumah tanpa terkecuali. Jadi semuanya ditanggung sama asuransinya itu. Kita cuma bayar 300.000 per tahun. Kemudian perusahaan B itu biaya preminya kan 200.000 per tahun. Menjamin akan mengganti seluruh kerugian, namun pemilik rumah harus membayar biaya tambahan sebesar 100.000 jika ada kejadian pencurian. Ya, ini per kejadian pencurian. Kemudian perusahaan C, biaya preminya 150.000 per tahun, namun hanya menggantikan sebagian 40% dari total kerugian yang diderita oleh pemilik rumah. Jadi kalau ada pencurian, dia hanya menggantikan 40% aja dari total kerugian. Nah, kemudian gimana cara membuat tabel keputusan?
Kita buat tabel keputusan dulu ya, supaya gampang. Nah, ada yang sama nggak kayak gini bentuknya? Jadi kan tadi alternatifnya ada 4 ya. Bisa dia tidak diasuransikan, bisa dia pilih asuransi A, bisa dia pilih asuransi B, bisa dia pilih asuransi C. Nah, kemudian di sini kenapa kerugian ditanggung pemilik, kemudian total premi plus kerugian per tahun. Jadi untuk menghitung IMV ini dari masing-masing perusahaan asuransi, itu kan kita perlu menghitung rata-rata kerugian finansial yang diharapkan jika terjadi pencurian, ya kan? Nah, oke. Ini udah jalan kan ya recordernya ya? Ya, dari informasi yang sudah diberikan tadi, ya, peluang terjadinya pencurian itu kan berapa? Peluang terjadinya pencurian ada berapa per tahun? 0,03 ya. Nah, sehingga peluang di sini ya. Jadi kan kalau ada pencurian itu peluangnya 0,03 ya. Terus berarti kalau tidak terjadi pencurian itu peluangnya 1 dikurangi 0,03, ya kan? 0,97 per tahun. Oke. Nah, jika terjadi pencurian, ada 3 kemungkinan. Ya, kemungkinan nilai kerugian finansial yang terjadi, yaitu berapa aja? 10%, 20%, dan 40%. Ya, jadi di sini apa namanya? Event load-nya itu, event load. Pasti yang itu state of nature ya, SON-nya, kerugian yang ditanggung oleh pemilik dan total premi plus kerugian per tahun. Iya nggak? Jadi kemungkinannya ada 2 ini ya. Kerugian yang ditanggung oleh pemilik dan total premi. Halo? Suara saya aman nggak? Tadi sempat menghilang ya? Halo, tes, tes.
Halo? Aman Bu. Oh, baru keluar ya suaranya ya? Tadi Enggak kok Bu, aman Bu. sempat menghilang kayaknya. Oke, jadi kan gitu ya. Untuk apa state of nature-nya itu atau outcome yang diharapkannya itu kan dia bisa kerugian yang ditanggung oleh pemilik, bisa juga dia total premi plus kerugian per tahun. Karena di sini ada beberapa kemungkinan, ya. Dia bisa tidak ada pencurian kan, kemudian bisa terjadi pencurian tapi nilainya 10%, terus 20% atau 40%. Ini juga sama, ya. Jadi kalau dia pakai premi, ini yang akan dia eh, yang kemungkinan yang akan dia ambil ya kalau tidak ada pencurian ya ini juga yang akan diambil gitu maksudnya. Nah, terus tadi apa informasinya? Probabilitas ya. Probabilitas yang terjadi 0,5, 0,35 sama 0,15. Nah, ini taruh di sini nih. Kalau tadi 10% berarti 0, berapa? Oke, itu mah nanti aja deh. Nah, ini sekarang lihat di perusahaannya ya. Kalau perusahaan A, itu dia biaya preminya 300.000 per tahun. Ini juga sama ya. Mau dia ada pencurian, mau dia enggak, dia tetap bayar 300.000. Ya kan, kalau perusahaan A. Kemudian kalau perusahaan B, itu dia bayarnya 200.000 ya, ininya, si pemilik rumahnya. Ini juga sama 200.000. Nah, tapi di si perusahaan B ini, ada tapinya. Dia kalau dia menjamin seluruh kerugian, namun pemilik harus membayar biaya sebesar 100.000. Ya, per kejadian. Ini berarti ini ya. Di sini kita taruh dia ada pencurian, misalkan berarti kan dia harus bayar 100.000. Itu kerugian yang ditanggung pemilik. Kemudian si perusahaan C, tadi bayarnya berapa? 150.000 ya. Nah, tapi di situ total dia hanya mengganti 40% dari kerugian yang diderita oleh pemilik rumah. Jadi kalau di sini eh, kalau si perusahaan C ini agak rumit ya. Dia cuma mengganti 40 persennya dari kerugian total yang dimiliki. Oke. Informasi ini dulu aja ya yang kita ini capture. Nanti yang ini eh, kita keep dulu biar nggak bingung. Oke, informasi ini jelas ya. Kita taruh di sini. Nah, langkah selanjutnya di sini kita ambil gampang yang tidak ada asuransi dulu ya. Kalau tidak ada asuransi di sini, berarti kan eh tadi jika terjadi pencurian ada 3 kemungkinan, ya.
Ya kan? Berarti kerugian yang dialami oleh pemilik rumahnya ini kan, tadi kan ada 10%, ada 20%, ada 40%. Berarti kalau tidak diasuransikan, berarti dia akan kehilangan sebesar 4 juta untuk yang 10%. Terus yang 20% dia akan kehilangan 8 juta. Terus yang 40% juga ini. Ini dapat dari mana? 10% dikali 40 juta. Total harta yang dimiliki oleh pemilik rumah. Ini 20% dari 40 juta. Nanti di sini 40% dari 40 juta. Gini ya. Ini kalau nggak ada asuransi. Ya kan? Ya nggak? Oke. Sepertinya sudah mulai mengebul. Diam aja. Oke, saya lanjutin dulu ya. Oh, ini keterangan. Jadi kita masuk ke perusahaan A sekarang. Perusahaan itu kan biaya preminya 300.000 per tahun. Dia menjamin akan menggantikan seluruh kerugian yang diderita oleh pemilik rumah tanpa kecuali. Jadi ya pemilik rumah harus bayar 300.000. Nah, nah, artinya di sini kenapa 0 di 10%? Berarti kan semuanya udah ditanggung sama asuransi. Jadi pemilik nggak usah menanggung apa-apa lagi. Ya nggak? Makanya dia 0 di sini. Ya, di perusahaan A itu hasilnya 0 ya. Jika ada pencurian, dia tidak mengeluarkan apapun. Ini juga 0 ya. Kenapa 0? Sekali lagi, karena berapapun harta yang dicuri, itu akan dijamin seluruhnya oleh asuransi. Betul tidak? Berarti menguntungkan ya? Ya enggak? Tapi itu sekilas tampak menguntungkan. Kita lihat dulu nanti skema yang lainnya ya. Next. Sekarang skema yang kedua, perusahaan B. Itu dia biaya preminya 200.000 per tahun. Dia akan menjamin seluruh kerugian. Namun, pemilik rumah harus membayar biaya tambahan sebesar 100.000 per kejadian. Ya. Jadi, di sini kalau dia kejadian harta yang dicurinya 10%, ya kan itu berarti ada kejadian pencurian kan? Di kejadian pertama ini. Berarti si pemilik rumahnya itu harus membayar 100.000. Terus kalau yang 20%, si pemilik rumah harus bayar berapa? 100.000. Ya, 100.000 ya, sama ya. Karena tadi pernyataannya, tiap ada pencurian, ya, biaya tambahannya 100.000. Ini juga sama. Oke? Clear sampai sini? Lanjut dulu ya. Sekarang skenario yang ketiga. Nah, perusahaan C, biaya preminya 150.000 per tahun. Namun, hanya menggantikan sebagian 40% dari total yang diderita oleh pemilik rumah. Berarti 40% itu dari mana? Jadi ini 2.400.000 ini 40% dari 40 juta, betul nggak? Coba hitung. Betul tidak? 40 juta dikali 40% berapa?
Halo, ada yang bocor. Jadi gimana? Hmm. 2.400.000. Betul nggak? 16 juta ya kalau 40% ya? 4,8 ya Bu, itu yang C-nya ya. Oh, sorry. Hmm, yang 2.400.000 ini diperoleh dari ini yang tidak diasuransikan. Bukan dari total, bukan dari total harta yang dimiliki oleh pemiliknya ya. Keterangannya kan bukan gitu ya. Tapi total kerugian yang diderita oleh pemilik rumah. Jadi kan kalau dia nggak pakai asuransi kan dia akan kehilangan 4 juta ini. Ya, kalau terjadi pencurian yang nilainya 10%. Jadi otomatis ini 4 juta dikurangi dengan 40% dari 4 juta ini. Makanya dia dapatnya, bukan dapat, dia kerugiannya 2.400.000 per kejadian pencurian. Ya, udah nggak sampai sini? Dia paling murah, tapi resikonya paling tinggi kalau ada kejadian pencurian. Ya nggak? Oke, ini juga sama ya, yang 20% ini. Berarti ini 8 jutanya dari 40% kali kerugian yang diderita oleh pemilik rumah. Terus ini juga sama, 16 juta dikali 40% dari kerugian yang diderita oleh pemilik rumah. Oke. Sampai sini bisa diikutin. Oke, kalau diam saya anggap bisa ya. Lanjut. Nah, sekarang kita lihat dari 16.600.000. Bukan ya, 1.600.000 dari mana? Oh, enggak jadi. Oke. Nah, sekarang kita lihat probabilitasnya. Tadi kan dinyatakan peluang terjadinya pencurian itu hanya 0,03 ya per tahun. Artinya di sini kita isi dulu ya nilai probabilitas yang di sini. Artinya eh, kalau ada 10 di sini yang 10% ini berarti probabilitas hilang barangnya itu berapa? Kalau di sini kan tadi 0,5 ya, yang 10%-nya. Coba lihat di soal. 10%. Saya kalau nge-scroll agak jauh juga nanti. Kalian udah didapatkan soalnya tadi. Kalau 10% itu probabilitasnya berapa nilainya? 0,5 kan? Betul tidak? Halo? Iya, Ibu. Benar ya? Iya, Ini saya takut keliru, kalian cross check lagi ya. Takut nanti saya yang salah. Soalnya agak berjelimet juga saya ngisinya. Berarti, nah peluang terjadinya pencurian itu kan 0,03 per tahun.
Probabilitasnya masing-masing 0,5, 0,35, 0,15. Ini dari soal. Jadi di sini saya bisa isi yang ini dulu ya. Probabilitasnya yang ini. Oke. Jadi kalau tidak ada pencurian tadi kan 0,97. Kita beralih ke sini ya sekarang ke tabel ini. Kemudian kalau ini tadi cuma mendeskripsikan aja dari eh, pernyataan soal tadi. Jadi dibentuk kayak gini nanti hasilnya akan di sini gitu. Ini tuh lanjutannya gitu. Maksudnya dua tabel ini tuh. Paham ya? Bingung nggak? Saya khawatirnya bingung nih. Jadi ini tadi cuma mendeskripsikan saja masing-masing perusahaan. Nanti lanjutannya ke sini ya. Makanya ini ngisinya kita kalau udah dapat informasi lengkap, kita langsung isi probabilitasnya. Ya. Nah, untuk yang 10%, tadi kan dibilangin per kejadian masing-masingnya itu 0,5, berarti kan di sini. Makanya dia 0,5 dikali 0,03. Peluang terjadinya pencurian per tahun. Ya. Jadi di sini diisinya 0,015. Kemudian kalau yang 20% berapa? Berapa coba? 0,35 dikali 0,03, bener ya? Ini juga sama 0,15 dikali 0,03. Gini ya. Ini jawabannya 0,0105. Yang ini 0,0045. Betul nggak? Make sense ya jawabannya ya? Ada yang mau ini punya pendapat lain? Lanjut, kalau tidak ada komentar. Nah, selanjutnya kita coba isi yang atas-atasnya ini. Ini kan total premi plus kerugian per tahun. Nah, kalau ini kan tadi kerugian yang ditanggung oleh pemiliknya. Kalau ini udah masuk ke total preminya. Ya. Total premi dan kerugian per tahun yang ditanggung oleh pemilik. Ya. Jadi tinggal ditotalin aja antara informasi kerugian dengan premi per tahunnya. Ya enggak? Contoh. Kita dihitung dari yang paling bawah dulu ya. Dari bawah ke atas. Di sini itu kan tadi si perusahaan harus membayar premi 150.000 ya per tahun. Nah, ditambah kerugian per tahunnya. Berarti ditambah ini dong. Ya enggak? Berarti si pemilik harus membayar sebesar 2.400.000 ditambah preminya 150.000. Ya kan? Jadi totalnya 2.550.000. Ini juga sama. Ya, ini berarti berapa? Berapa ini? 2 juta, yang ini ya, 4.800.000 ditambah 150.000, ya enggak? Oh, ini ngaco ke atas. Ya, pokoknya yang ini selanjutnya akan kayak gitu ya. Ini juga sama, 40%-nya berarti 49.600.000 ditambah 150.000. Nanti isi di sini ya. Nah, sekarang ke atas. Ya. Yang lain dulu aja, Pak. Kalau yang ini,
Berarti kita ke atas dulu ya. Kalau yang tidak ada asuransinya, berarti di sini berarti kan kalau 0, 0. Karena tidak ada premi, tidak ada pencurian. Dia tidak bayar apa-apa. Nah, kalau 10%, di sini berapa? Plus bayar preminya. Ini untuk yang tidak pakai asuransi ya, yang gampang dulu. Berarti akan sama dengan ini. Ya kan? 4 juta, 8 juta sama 16 juta. Betul tidak? Karena dia nggak ada bayar premi, karena dia nggak pakai asuransi. Ya nggak? Ya aja deh biar cepat. Oke, gini ya. Nanti kalau kalau bingung instruksi aja ya. Oke, selanjutnya ke perusahaan A. Nah, perusahaan A, kenapa di sini saya isi 300? Karena dia mau ada pencurian, enggak gitu. Dia enggak nanggung apa-apa si pemiliknya. Tidak ada embel-embel apapun yang harus dibayar. Berarti otomatis dia cuma bayar asuransinya aja, preminya aja. Ya kan, per tahunnya 300.000, 300.000, ini juga sama 300.000, ini juga sama 300.000. Gitu. Nah, terakhir si perusahaan B ini berarti kerugian, berarti ini tambah ini aja ya. 100, kalau di 10% berarti 100.000 ditambah 200.000, benar nggak? Ya. Terus ini juga 20%, ini kan 100.000 ditambah 200.000. Ini juga sama, 100.000 ditambah 200.000 untuk yang 40%. Sudah ya, sudah terisi semua. Oke, sekarang kita menghitung nilai IMV-nya. Caranya sama kayak tadi. Kolom ini dikali probabilitas, ditambah kolom ini, dikali probabilitas, ditambah kolom ini, dikali probabilitas. Tuh. Kalau udah sampai sini mah gampang ya. IMV itu, berapa kita isi? Yang ini berarti kan 0 dikali 0,9, ditambah 0,15 dikali 4 juta, ditambah 0,0105 dikali 8 juta, ditambah 0,0045 dikali 16 juta. Betul ya? Hasilnya 216.000. Kemudian ini juga sama. Ya, perusahaan A caranya sama. Hasilnya 300.000. Nanti dihitung lagi ya kalau nggak percaya. Benar nggak hasilnya segini? Ini hasilnya 203. Ini hasilnya 279.600. Nah, sekarang keputusannya, IMV itu kan tadi singkatan dari Expected Monetary Value. Jadi melihat yang paling tinggi nilainya. Ya, kalau dari sini berarti keputusan si pemilik rumah akan mengambil asuransi yang mana? Halo? Akan milih asuransi yang mana? Yang A. Ya, yang A Perusahaan ya. A. Ya. Jadi nanti setelah itu kalian buat pohon keputusannya seperti ini. Ya, ini asuransi, tidak asuransi, asuransi A, asuransi B, asuransi C. Terus ini tadi apanya? Ini node-nya, ini event node-nya ya. Ini EMV 1, EMV 2, EMV 3, EMV 4. Ini hasilnya, hasil EMV-nya. Halo? Tes? Sudah clear suaranya? Halo?
Tadi saya sempat disconnect. Nah, kemudian di sini ini tadi apa yang masing-masing dari ini ya? Dari state of nature-nya itu. Jadi tidak ada pencurian, kemudian terjadi pencurian 10%, kerugiannya kemudian 20% dan 40%. Ini masing-masing nilainya tadi ya. Bukan nilai, ini peluang dan kerugiannya. Ini kita bisa isi semua seperti ini. Kesimpulannya kita memilih asuransi A. Karena yang dirasa paling menguntungkan. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, nanti kalian aplikasikan ke project kalian. Ya. Jadi nanti di projectnya ada materi ini. Yang harus kalian buat sendiri kasusnya. Bikin alternatifnya, bikin Evernote-nya di sini. Dan peluang-peluang kejadiannya, nilai-nilainya juga terserah kalian. Ya. Mungkin sampai sini aja ya kuliah kita hari ini. Jadi tipsnya dari saya, setelah kalian kuliah ini, kalian bisa tonton lagi recordernya kalau bingung. Dan kalau bisa langsung kerjain aja tugasnya. Ya. Nanti saya akan bagikan setelah ini di-download ya. Nah, setelah itu kalian buat sesuai dengan proyeknya masing-masing. Ya. Karena dalam pengerjaan decision tree ini harus teliti ya sebenarnya. Gitu. Kalau dulu angkatan kakak kelas kalian itu bagus-bagus tuh. Dia ada yang kasusnya tuh dia apa ya? Dia memilih keputusan untuk pemilihan media promosi misalkan. Terus alternatifnya berupa menggunakan iklan atau promosi secara langsung. Terus ada lagi yang menentukan harga. Alternatifnya harganya bisa dinaikkan, terus memberi harga potongan. Ya, alternatifnya cuma 2. Terus ada lagi yang jadi dia ingin meluncing produk baru, ya. Karena saat memutuskan ingin mengeluarkan produk baru, maka produk itu harus sesuai dengan kebutuhan pasar dan keinginan konsumen. Sehingga dia menganalisis dengan menggunakan beberapa alternatif dengan outcome meningkatkan keuntungan atau tidak. Jadi menentukan platform terbaik untuk media promosinya. Bisa Instagram, TikTok, atau Facebook. Gitu. Jadi dilihatnya dari biaya yang dikeluarkan ya untuk memasang Instagram Ads, TikTok Ads, atau Facebook Ads. Itunya, kasusnya. Ya, kira-kira gambarannya kayak gitu ya. Saya spill terkait tugas proyek kalian. Nanti kan ujiannya nggak akan ujian tertulis ya. Nggak akan ujian saya suruh bikin soal terus kalian jawab. Tapi ini harus diaplikasikan kepada proyek kalian. Ya, gitu. Iya. Sampai sini ada pertanyaan? Clear?
Kok nggak ada suaranya? Ini ada 35 orang, saya screenshot. Ya nanti recordingnya akan saya berikan ya. Saya screenshot dulu ya yang hadir sekarang berdasarkan data ini. Nanti Bu, izin kalau bertanya, ya terkait materinya itu udah ada di kelas atau belum ya Bu? Soalnya belum. barusan belum. Oh iya ya, Nanti siap. saya kirim ke ini aja. Retno ya, biar cepat. Sebentar, saya screenshot dulu yang hadir hari ini. Oke, kalau tidak ada, saya akhiri ya kuliah hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya untuk kalian ke depannya. Mohon maaf jika ada kesalahan juga ya. Akhir kata dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya end meeting ya.